Mungkin dari lulu pada yang nontonin video ini nggak semuanya tahu bahwa dulu itu gue pernah beli HP RAM-nya 8 GB dan ya ini RAM 8 GB by spesifikasi yang dikasih sama si seller, bukan real ya. Mungkin videonya ada di deskripsi di bawah video ini, video detail mengenai HP ini. Buat yang belum nonton mungkin, kalau gue inget gitu buat naruh linknya. Dan kondisinya sekarang agak sedikit mengenaskan gimana gitu. HP Android RAM 8 GB gue ini. By the way, handphone ini sekarang harganya itu banyak dijual antara 1.800.000, 900.000, bahkan ada yang gope lebih sedikit lah ya. Lo dapetin RAM ala-ala 8 GB. Dan baru banget kemarin gue review Oppo-Oppoan, menurut gue apa ya, ini sama-sama 1 juta, sama-sama 1 juta, cuman wah gila sih, dari layarnya udah kelihatan banget yang satu ini udah ala-ala mirror banget nih. Ini muka lu nih kalau lagi natap layar HP ini tuh bisa nyermin cuy, saking saking mirrornya. Jadi ini layar kalau dalam kondisi nyala, gila, nggak enak banget, bikin pala pusing. Dan di video kali ini gue lebih storytelling aja mengenai handphone yang gue punya ini. Udah mungkin gue nggak tahu udah setahun atau belum sih ini HP sama gue lupa. Kayaknya sih hampir ya, hampir 1 tahun atau mungkin 1 tahun lewat, gue lupa. Mungkin kalau linknya ingat gue taruh di deskripsi, coba aja lo klik. Dan videonya upload tanggal kapan karena gue lupa. Yang jelas handphone ini sama gue udah lama banget dan kondisinya untuk saat ini retak-retakan, ala-ala retak-retakan. Kenapa? Karena ini ketindihan waktu tidur. Dan kenapa nggak dibenerin bang? Nah itu dia. Di sini gue pengen sedikit cerita handphone yang gue beli ala-ala RAM 8 GB. Jadi lu bisa lihat dari segi back covernya, kaca bagian belakangnya ini retak banget, retak parah. Yang dimana gue sebenarnya udah melakukan upaya pencarian spare part terhadap handphone ini, baik dalam maupun luar negeri, sama aja hasilnya nihil. Gue belum nemu yang cocok. Mirip-mirip ada tapi kayak meragukan gimana gitu kan, karena ya gitu deh, agak-agak gimana gitu. Gue agak bingung sama serial number produksi yang ada di HP ini. Dan akhirnya gue nyerah selama beberapa kali gue nyari secara random. Semuanya gagal gue lakukan. Dan kondisinya ya begini-begini aja. Jadi di sini gue pengen sedikit sharing juga ke lu. Mungkin emang sih lu budget terbatas lah ya. Kita boleh orang budget terbatas. Nggak semua orang punya budget yang gimana-gimana gitu buat beli suatu perangkat elektronik. Tapi di sini gue cuman pengen ngebantu lu aja untuk beropini bahwa handphone yang bakal lu beli itu dengan embel-embel RAM 6 GB kah, RAM 4 GB, terus 8 GB, 12 GB, dan seterusnya. Menurut gue itu adalah strategi metode mereka cara ngiklan buat calon-calon buyer saya ngeyakinin buat ngebeli ini handphone. Contohnya aja nih, kamera. Kamera yang lo lihat di sini, ini ada 4 buah kan, ada 4 titik. Tapi setelah gue melakukan pembongkaran, lensanya tuh cuma satu yang ada, yang asli tuh cuma satu. Belum lagi masalah layar. Masalah layar seperti yang lu lihat sini, ini layarnya juga bermasalah karena ketindihan. Ya seperti bagian back cover ketindihan, retak-retak, layarnya juga retak, cuma retak bagian dalam. Jadi layar ini terdiri dari 2 sisi yang gak menyatu. Biasanya touchscreen sama LCD itu menyatu. Kalau ini beda dia. Jadi kalau retak di layar, touchscreennya belum tentu retak. Dan ini setelah gue nyalakan kondisinya seperti ini, dan seperti lu bisa lihat sendiri bahwa tampilannya begini-begini aja. Untuk back cover gue udah melakukan pencarian, jangankan back cover kan, LCD-nya aja kagak ada, apalagi back cover. Jadi menurut gue, udahlah, gue nyerah lah sama HP ini. Gue udah nyerah gitu buat nyari parts-partsnya. Gue udah nyoba nyari link sana sini, nggak ada yang ngeklop gitu. Takut gimana gitu. Soalnya banyak juga seri ala-ala handphone yang mirip begini. Dengan embel-embel RAM 6 GB, 8 GB, gue takutnya beda soket, beda apalah, karena nggak ada keterangan lebih detailnya. Di bagian foto juga nggak ada. Jadi sampai sekarang gue belum nemu. Dan untuk masalah LCD juga, gue udah sempat nyocok-nyocokin sama HP HDC, HP Cina yang ada ala-ala poni begini. Karena ini sebenarnya poninya itu bohongan, aslinya layarnya full aja gitu. Dan gue nyari persamaan LCD-nya pun nggak nemu. Persamaan LCD yang nggak nemu,
persamaan back cover-nya nggak nemu. Jadi back cover yang lo lihat di sini sebenarnya kalau diakalin sedikit pakai seri Huawei sebenarnya rada-rada bisa kalau diakalin. Cuman banyak banget yang dikikis karena strukturnya beda dan ya menurut gue itu jadi PR dan jadi nggak jelas gimana gitu gue ngelakuin hal-hal yang nggak jelas. Dan menurut gue setelah gue berdiskusi dengan batin gue nih, ya udahlah gue bikin video dah dan akhirnya video inilah tercipta. Jadi di sini gue pengen nyampein beberapa poin yang gue alamin terhadap handphone yang gue beli. Gue ngeluarin duit 1 jutaan dan sekarang harganya udah banyak yang jual di bawah 1 juta. Dengan embel-embel dapetin RAM 8 GB, yang ada tuh lu rugi. Kenapa? Pertama dari segi RAM 8 GB dan lu berharap multitasking lu tinggi dan bla bla nggak bakal lemot dan lain-lain. Ternyata setelah dioprek dan setelah gue melakukan penyelidikan terhadap handphone ini RAM-nya nggak nyampe segitu. Detailnya gue udah pernah buat videonya, jadi gue nggak usah bicara panjang lagi. Dan untuk experience terhadap interface yang ada di HP ini juga buruk banget. Buruknya itu apa ya? Interface-nya aneh lah, serba lemot, sana sini lemot, dan ini yang kayak gue bilang tadi nih, back covernya sebenarnya gue nggak masalah juga sih, belakangnya retak dan lain-lain, yang penting LCD-nya bisa. Dan ternyata pokoknya gitu deh, gue nyerah banget gue nyari LCD-nya tuh udah kesel gitu. Yang jual HP ini di Indo ada yang bekas, ya tinggal di Kanibal. Tapi apa gitu, mikirnya gimana sih lu beli Kanibal, sedangkan ini nggak ada iCloud yang terkunci, nggak pakai iCloud-iCloudan, nggak pakai Google account yang ada terkunci. Jadi buat apa dikanibalin gitu? Yang gue beli juga, yang gue cari-cari juga, yang ada dijual di Indo itu kondisinya full, maksudnya kondisi normal. Jadi sama aja kayak gue beli HP 2 biji, HP nggak jelas 2 biji. Jadi menurut gue udahlah, nyerah gue. Jadi kalau lu seandainya beli HP Oppo, seperti yang lu lihat sini, Oppo, Realme, Xiaomi, ya mereka banyak banget ngeluarin brand-brand yang murah-murah gitu ya, harga 1 jutaan untuk marketnya. Menurut gue itu jauh banget lebih waras lu beli HP mereka ketimbang lu beli HP yang ala-ala RAM 8 GB. Ya mungkin lu mikir, anjir daripada gue beli Oppo, Vivo, Realme atau apalah gitu, RAM-nya cuma 4 GB, 1 jutaan 4 GB, mendingan gue beli inilah RAM-nya 8 GB. Duitnya sama gitu kan keluar. Wah gila, lu tuh dibohongin sama strategi mereka, cara mereka dagang cuy. Seriusan, lu dibohongin. Dan ya gue yakin banget dari lu pada nonton video ini juga udah gak asing sama HP-HP beginian lah ya. Jadi menurut gue ini kalau disandingin nih, ini kelihatan banget berkelas cuy. Padahal cuma Oppo A1K aja harganya 1 jutaan, dibandingkan dengan HP ala-ala RAM 8 GB ala-ala Huawei yang sebelah itu udah kelihatan kayak mainan kan. Seriusan deh gue. Jadi worth it atau enggak? Enggak sama sekali nih HP.